Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota oleh Yulia Asyawati pada tahun 2015 mengenai pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya secara berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo. Sumber artikel 1. Penulis Abdurrahman tahun 2003. Judul Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Kota terbit Denpasar. Penerbit Seminar Pembangunan Hukum Nasional 8 tema. 2. Penulis Adam Mulyup, Biologi dan M. William tahun 1994. Judul Combining Methods and Stages Preference Methods for Valuing Environmental Amenities. 3. Penulis Afrizal E. Irawan, Fatima Indung Siti, dan Sulistiantara tahun 2010. Judul Potensi Produksi Oksigen Hutan Kota di Kampus Universitas Indonesia. Kota penerbit Depok. Penerbit Laskar Indonesia Volume 2 Nomor 1 BKSDA Sumatera Selatan 2013. Laporan Inventarisasi Potensi KSA atau KPA Gunung. 4. Penulis Fauzia Ahmad tahun 2006. Judul Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 5. Penulis Georgius S. J. Washington, David Pierce, and Dominic Mona tahun 1997. Judul Economic Values and the Environment in the Developing. 6. Penulis Hamdan A. Faruk dan kawan-kawan. Program studi Magister Ilmu Lingkungan tahun 2014. Judul Evaluasi Status Keberlanjutan Agropolitan. Kota terbit Poncokusumo Malang, Jawa Timur, dan Bandung. 7. Penulis Universitas Gadjah Mada tahun 2011. Judul Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pemukiman Gunung Merapi Pasca Erupsi tahun 2010. Permasalahan yang diangkat seperti yang kita ketahui, pada tahun 2010 Gunung Bromo meletus dan mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar Gunung Bromo, baik dalam segi ekonomi maupun lingkungan. Kemudian pada awal tahun 2011 terdapat keprihatinan mengenai ekonomi lokal dan masalah potensi lingkungan dalam jangka yang panjang di antara warga yang berada di wilayah sekitar Gunung Bromo, terutama di wilayah yang berada di Kabupaten Malang. Kecamatan Poncokusumo memiliki potensi yang sangat tinggi, di samping itu juga mempunyai permasalahan terhadap dampak bencana gunung berapi. Tujuan penelitian studi tentang pengelolaan dari pemanfaatan ruang kawasan sekitar Gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo, bertujuan agar terwujudnya kondisi lingkungan yang berkelanjutan dari segi perencanaan wisata yang dibangun dengan memanfaatkan wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata belanja. Konsep atau teori yang digunakan. Konsep yang digunakan adalah penataan ruang, di mana penataan ruang dapat diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembagian, dan pengawasan penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kesesuaian lahan berdasarkan hasil analisis dengan metode analisis superimpose pada Kecamatan Poncokusumo yang terdapat 12 kawasan budidaya dan 17 kawasan lindung. Hasil atau temuan. 1. Kecamatan Poncokusumo memiliki berbagai macam kegiatan dalam pertanian yang sudah berkembang. Hal ini dapat menjadikan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agroekowisata. 2. Kecamatan Poncokusumo berada pada kuadran 2, di mana total nilai IFAS adalah sebesar min 0,05 dan nilai EFAS adalah sebesar 0,16. Kuadran 2 termasuk strategi stabilitas diarahkan untuk mempertahankan suatu keadaan dengan berupaya memanfaatkan peluang dan memperbaiki keadaan. Kontribusi dari hasil penelitian terhadap perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ini memanfaatkan objek pariwisata untuk menambah pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan kehidupan masyarakat meningkat. Selain itu, di kecamatan tersebut memiliki berbagai kegiatan pertanian yang sudah berkembang, sehingga dapat dikatakan kawasan tersebut sebagai kawasan agroekowisata. Salah satu daya tarik yang dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Poncokusumo adalah river tubing.
Tubing adalah istilah untuk body rafting yang sejenis dengan arung jeram. Rafting biasanya menggunakan perahu karet, sedangkan tubing hanya menggunakan ban atau tub sebagai alat utamanya. Wisatawan dapat melintasi sungai dengan naik di atas ban tersebut dengan menggunakan alat pelindung berupa helm, jaket apung, serta pelindung kaki dan tangan. Selain mengembangkan river tubing, membuat wisata petik buah, labirin teh, kebun teh juga merupakan wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dengan menambah spot foto akan lebih menambah daya tarik.